Gaskeun. Oke teman-teman, balik lagi nih bareng aku Andi Mulyana. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam kesehatan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Aku ngeliat berita di media sosial teman-teman tentang bus SMK yang kecelakaan di Ciater Subang. Jujur aku kaget karena aku nggak tahu awalnya berita itu, terus karena rame gitu di TV jadi aku lihat ya teman-teman. Aku mau mengucapkan bela sungkawa gitu, turut berduka cita ya teman-teman atas insiden kecelakaan yang terjadi dan yang menimpa SMK Lingga Kencana Depok ya teman-teman. Semoga keluarga yang mendapatkan musibah diberikan kesabaran serta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Ada 9 pelajar yang meninggal dalam kecelakaan tersebut teman-teman, serta ada 1 guru dan 1 orang pemotor yang meninggal ya teman-teman. Yang namanya musibah, kecelakaan itu kan gak ada yang tahu ya teman-teman. Bu, ada ibu-ibu guys. Kita manusia hanya bisa berdoa serta berpasrah diri kepada Sang Pencipta ya teman-teman, agar dihindarkan dari segala mara bahaya ya teman-teman. Buat kalian yang mau berpergian, yang mau berkendara, yang mau kemanapun, usahakan kalian berdoa dulu teman-teman sebelum berpergian. Kalian minta doa kepada Sang Pencipta agar kalian dihindarkan dari mara bahaya ya teman-teman. Jangan lupa juga dipakai teman-teman helmnya. Jadi kalau kalian pakai motor, kalian pakai helm kalian teman-teman, karena helm itu penting teman-teman buat menjaga kepala kalian ya teman-teman. Misalkan gitu kalian kenapa-kenapa di jalan, helm itu berguna teman-teman. Di jalan tuh emang banyak hal-hal yang tak terduga teman-teman. Hari kesialan emang gak ada di kalender ya teman-teman. Bisa menimpa siapa aja. Aku aja udah berkendara di jalan tuh bukan setahun 2 tahun teman-teman, udah adalah 10 tahun teman-teman. Jadi selama 10 tahun aku berkendara di jalan tuh emang banyak banget kejadian-kejadian yang tak terduga teman-teman yang aku alamin. Aku mau sedikit cerita ke kalian teman-teman pengalaman pribadi aku selama di jalan 10 tahun ini. Kejadiannya belum lama, kurang lebih setahun yang lalu teman-teman. Jadi setahun yang lalu aku mendapatkan pengalaman pahit di jalan teman-teman. Kejadian itu mengerikan teman-teman, bukan cuma mengerikan, tapi kalau kalian yang mengalaminya bisa-bisa kalian trauma teman-teman. Alhamdulillah saya pribadi nggak trauma ya teman-teman, berhasil melewati kejadian sulit tersebut teman-teman. Oke, aku akan ceritain pengalaman pribadi aku selama 10 tahun berkendara di jalan, pengalaman terburuk, terpahit, serta pengalaman mengerikan teman-teman yang aku alami di jalan. Jadi ceritanya itu begini teman-teman. Waktu itu kan tahun 2020, zaman Covid. Waktu itu ibu aku membeli tanah di sebuah desa. Anggap aja lah nama desanya Desa S. Aku kan asli orang Desa K gitu. Jadi waktu itu ibu aku membeli tanah di Desa S dan membangun rumah di Desa S teman-teman. Jalan di Desa S itu sempit teman-teman, cuma muat 1 mobil. Kalau 2 mobil itu nggak akan cukup teman-teman. Dari 2020, 2021, 2022
belum ada kejadian apa-apa tuh. Setiap aku lewat jalan sempit di desa es tersebut, aku nggak mengalami hal-hal yang aneh-aneh teman-teman. Belum ada kejadian aneh-aneh. Baru di tahun 2023 teman-teman. Jadi waktu itu aku sama kakek aku kan dari desa K, karena emang rumah aku aslinya dari desa K. Aku mau ke desa S teman-teman. Waktu itu kejadiannya bulan Maret 2023 teman-teman. Seminggu sebelum bulan puasa teman-teman kejadiannya. Aku waktu itu dari desa K mau ke desa S teman-teman. Mau ketemu ibu aku yang rumahnya ada di desa S. Waktu itu singkat cerita aku udah ada nih di jalan di desa S yang sempit, yang cuman muat satu mobil. Waktu itu aku ngeliat ada beca teman-teman di desa S tersebut. Di jalannya ada beca, di belakang becanya tuh ada motor Satria FU warna hitam hijau gitu teman-teman. Waktu itu aku bilang di dalam hati aku, ini kan beca yang sering anterin ibu aku pulang nih. Pasti ibu aku udah pulang nih, soalnya aku kenal yang tukang becanya yang nganterinnya. Nama tukang becanya Mang Dayat teman-teman. Dia emang langganan ibu aku. Di ibu aku dagang di pasar, Mang Dayat selalu anterin ibu aku pulang ke desa S. Nah, setelah aku berpapasan sama Mang Dayat, tukang beca yang nganterin ibu aku, tiba-tiba aja pengendara motor Satria FU hitam hijau nyelip beca Mang Dayat teman-teman. Terus ya aku refleks banting setir untuk menghindari tabrakan. Dalam hati aku bilang, loh kenapa beca ini disalip? Kan ada aku dari lawan arah. Apa pengendara motor ini tidak melihat aku? Di situ aku nggak marah teman-teman. Aku biarin aja teman-teman. Gak sama sekali aku tegur ataupun aku marahin teman-teman. Nah, setelah itu pengendara motor Satria FU hitam yang nyalip beca itu ternyata dia berhenti teman-teman, dan meminta aku juga untuk berhenti. Di situ akhirnya aku berhenti. Waktu itu aku sama tukang beca sama kakek aku dan juga pengendara Satria FU hitam itu sempat saling lihat-lihatan teman-teman. Cuman setelah itu Mang Dayatnya langsung pergi. Yang punya beca itu langsung pergi karena mungkin beranggapan gak ada masalah apa-apa. Cuman disinilah awal mula masalah muncul teman-teman. Si pengendara Satria FU hitam itu turun dari motornya teman-teman, terus ngedeketin aku yang lagi duduk di atas motor sama kakek aku teman-teman. Terus si motor Satria FU hitam itu marah-marah ke aku dan nyalahin aku karena aku nggak ngerem dulu, kata dia, nggak ngasih jalan dulu buat dia katanya. Di situ aku ngebela diri teman-teman dan bilang kalau pengendara Satria FU hitam itu salah. Cuman si pengendara Satria FU hitam itu tetap ngeyel sama pendiriannya kalau aku yang salah teman-teman. Di situ aku udah ngejelasin kalau jalan lawan arah ini adalah jalan aku, sementara dia di jalan dia. Seharusnya dia ngalah dulu dan ngasih dulu aku jalan buat lewat teman-teman. Setelah aku lewat harusnya baru si beca disalip ya teman-teman. Setelah aku menjelaskan gitu, si pengendara Satria FU hitam itu dia ngasih kode teman-teman. Dia kedua tangannya ditaruh di pinggang buat ngasih tahu kalau dia itu orang sini, kalau dia itu punya kuasa dan dia juga punya jalan di desa S tersebut teman-teman. Di situ aku udah ngeh dan udah mau ngalah. Aku mau minta maaf aja, mengalah gitu. Cuman di saat aku lagi mikir buat minta maaf dan mengalah, si pengendara Satria FU hitam itu dia menggeplak helm aku teman-teman. Jadi kaca helm aku digeplak teman-teman, dan aku refleks kaget
tangan aku mendorong si pengendara tersebut buat ngejauh dari aku. Itu adalah bahasa tubuh teman-teman untuk mempertahankan diri. Ya siapa sih yang gak kaget ya teman-teman, tiba-tiba aja digeplak gitu teman-teman. Ya aku merasa terancam ya teman-teman. Jadi ya tangan kanan aku ya refleks mendorong si pengendara itu buat ngejauh biar dia nggak deket-deket sama aku. Soalnya dia udah mengancam nyawa aku ya teman-teman. Dia duluan yang mulai main tangan ke aku ya teman-teman, menggeplak kaca helm aku. Setelah itu dia meminta aku buat datang nih ke rumahnya gitu. Di situ ya aku setuju aja karena aku pikir dia mau membicarakan secara kekeluargaan. Nah setelah sampai di rumah dia gitu, ternyata dia menjebak aku teman-teman. Awalnya aku ngejelasin ke keluarga si pengendara Satria Evo kalau dia itu salah karena udah nyalip beca. Cuman si pengendara itu tetap membela diri kalau aku yang salah. Aku juga ngejelasin kalau si pengendara itu udah main tangan, dia menggeplak helm aku. Dia juga si pengendaranya mengelak dan bilang kalau dia cuman mau lihat wajah aku. Padahal kan kalau mau lihat wajah aku kan gak harus ngegeplak helm aku ya teman-teman. Bisa tinggal bilang buka helm gitu ya teman-teman. Ini mah malah main geplak-geplak aja ya, aku kaget ya teman-teman. Pengendara Satria Evo itu mendekati aku terus teman-teman, kayak mancing aku buat nonjok dia gitu teman-teman. Terus ya dia juga mengganggu aku yang lagi ngejelasin ke keluarga dia teman-teman, buat memecah fokus aku teman-teman. Terus ya tanpa sengaja, tanpa aku sadari, mungkin aku mengeluarkan kata-kata kotor ya teman-teman. Keluarga pengendara Satria Evo gak terima dengan kata-kata kotor yang aku keluarin. Akhirnya kepancing, jadi ya marah mereka. Terus ya gitu, aku digebukin teman-teman. Kedua tangan aku dipegangin ke belakang biar gak ngelawan. Leher aku dicekik, wajah aku ditonjokin, sama kepala belakang aku dipukul ya teman-teman.